Firman Tuhan pagi ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi ini akan berbicara tentang kehidupan yang baru. Hidup yang baru berarti hidup yang telah berubah, hidup yang telah diperbaharui, hidup yang telah berganti dari yang lama menjadi baru. Yang lama dengan segala kebiasaan tradisi harus kita tinggalkan. Yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu kita tinggalkan. Kita beralih kepada kehidupan yang baru, hidup yang telah ditebus oleh Kristus, hidup yang telah diubahkan oleh Kristus. Dialah gambaran kita, Dialah patron kita sebagai orang yang percaya. Biasa di dunia ini kita punya figur-figur yang kita kagumi, entah orang-orang penting, entah artis atau siapa, ada yang kita kagumi. Tapi orang Kristen yang menjadi patok utama dalam hidup dia, tokoh utama dalam hidup dia untuk dikagumi setiap waktu dan menjadi dasar dia ada di tengah-tengah dunia adalah Kristus Tuhan. Dialah dasar kita berpijak, dasar kita bertindak dan melakukan segala sesuatu. Firman katakan, dengan perkataan atau perbuatan lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kata-kata kita, tingkah laku perbuatan kita, semuanya berdasar di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus diberi sifat-sifat yang baru. Bagaimana kita bisa memiliki sikap atau sifat yang baru itu? Pemberian sifat-sifat yang baru didasarkan pada 4 aspek berikut. Yang pertama, anugerah Allah dinyatakan kepada orang percaya. Ayat 12 sampai ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hidup yang baru, hidup yang diubahkan oleh Dia, adalah hidup yang mau percaya kepada Tuhan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa melalui karya Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya. Anugerah Allah ditujukan kepada orang-orang pilihan-Nya. Ia memilih kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi didasarkan pada kasih-Nya. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Beta minta Maima baca. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kalau Allah pilih orang benar saja, tidak ada yang terpilih. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah luas, kasih Allah panjang sabar. Saudara dan saya adalah orang berdosa yang tidak layak, namun dilayakkan oleh Dia melalui kematian dan kebangkitannya. Dia tidak pilih-pilih orang, Dia tidak pilih status, Dia pilih setiap kita yang mau menyerahkan hidupnya kepada Dia, yang mau kasih hidupnya sungguh-sungguh kepada Dia. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, diputihkannya seperti salju. Begitu besar kesalahan kita, perbuatan kita yang mendukakan hati Allah. Namun oleh Kristuslah dosa kita yang merah diputihkan. Mari saudara, renungkan kasih yang hebat ini. Renungkan pilihan Allah atas hidup kita. Tuhan terima kasih kalau Engkau pilih saya. Tuhan terima kasih kalau saya yang tadinya dosa merah seperti kermisi itu, Engkau putihkan Tuhan Yesus. Engkau tidak melihat kekurangan dan keterbatasanku, tapi Engkau berikan kasih-Mu yang hebat itu untuk memulihkan hidupku menjadi pribadi yang baru. Hidup yang baru yang berkenan kepadamu. Ketong saja, kalau ada orang lain marah ketong, kau mungkin bisa balik marah, tapi Tuhan Yesus tidak. Kau yang sebegitu hitam dengan dosa, Dia tidak mendakwa kita, Dia tidak menuduh kita, tapi Dia panggil kita dengan lemah lembut. Marilah kepadaku, anakku yang kukasihi, kepadakulah engkau berkenan. Itulah Tuhan yang kau miliki. Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang rela mati, rela dipaku. Lambungnya rela ditikam. Semuanya darahnya tercurah. Hanya karena kita. Supaya kita diputihkan, kita dipulihkan, kita diubahkan. Menjadi pribadi yang baru, bukan pribadi yang lama. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus. Dia memilih dan menjadikan kita anak-anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Silakan Maima.
Amin. Semua orang yang menerima dia, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jangan tolak Tuhan Yesus. Seberat apapun persoalan, masalah yang kita hadapi. Kotong sering lihat di TikTok, Tuhan Yesus dia bilang, anakku aku berdiri di depan pintu. Aku ingin masuk ke rumahmu. Membawa berkat, membawa sukacita. Jangan pernah tolak dia. Biarkan dia masuk dalam hidup kita setiap waktu dia ada. Supaya ketika dia ada dalam hidup kita tidak dipimpin oleh roh lain selain roh Kristus Tuhan. Dia pimpin kita, dia tuntun, dia baharui hidup kita. Dan kita layak dan berkenan kepadanya. Ayat 15 bilang, hidup yang baru adalah dengan menerima damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Ayat 15. Orang yang percaya memiliki kedamaian Kristus memerintah dalam hidup kita. Orang yang memiliki kedamaian Kristus menerima senantiasa dan bersyukur. Kolose 3 ayat 15. Bersyukurlah kalau kau dipanggil menjadi satu tubuh dengan Kristus. Berarti hidup kita tidak dipimpin lagi oleh yang lain. Kita menjadi satu tubuh dengan dia dan dia memimpin hidup kita, dia membaharui hidup kita. Menjadi pribadi yang baru di dalam dia. Jemaat kekasih Tuhan. Perkataan Kristus yang bekerja dalam hidup orang percaya adalah perkataan Kristus itu. Perkataan Kristus itu adalah Injil. Dia sendiri yang berkarya dalam hidup kita. Firman-Nya diam dalam hidup kita. Firman-Nya berkarya dalam hidup kita. Hingga kita diubahkan menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang menyenangkan dia. Pribadi yang menyukakan dia. Ada ilustrasi mengatakan demikian. Seorang pengikut Kristus yang setia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Cina. Ia ditahan selama beberapa tahun tanpa membawa apapun selain pakaian yang dikenakannya. Keluarga atau teman-teman yang menjenguknya memberi dia ayat-ayat Alkitab untuk dihafalkan. Ayat-ayat hafalan ini ia mampu melakukannya dan menghafalnya dan bertahan. Ia memelihara kehidupan rohaninya senantiasa di hadapan Tuhan. Pada saat ia dibebaskan, ia telah menghafal ratusan ayat Alkitab. Kita sudah belajar untuk mengisi pikiran kita dengan firman Allah. Sehingga mampukah kita memelihara kehidupan rohani kita meskipun hidup kita sedang dipasung. Dalam penjara ketika dia ditangkap, dia dijebloskan. Sahabat atau orang yang menjenguk dia membawa ayat-ayat Alkitab. Dan dia menghafal itu setiap waktu. Sehingga ketika dia dibebaskan, dia telah menghafal ratusan ayat Alkitab. Bapak Ibu, sudahkah kita membaca Alkitab dan kita ingat ayat-ayat tersebut? Atau kadang-kadang saja, atau ketika ketemu di gereja saja, pada waktu pembacaan firman berketemu buka Alkitab. Atau setiap waktu kita baca firman itu di rumah, ketika kita merenungkan firman itu, kita ingat ayat-ayat itu. Supaya ketika satu waktu kita percaya dalam kesusahan himpitan yang keras, ayat firman Tuhan menjadi sukacita dan penghibur hati kita. Firman Tuhan itu jawaban, firman Tuhan itu jalan keluar, firman itu penolong dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, apapun kendala, apapun situasi yang kita alami, jawabannya ada pada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu supaya engkau bertindak hati-hati. Dalam segala perbuatan, segala perkataan, segala sikap kita. Firman Tuhanlah jawaban yang tepat.
sebagai orang percaya, apapun kendala yang kita hadapi, apapun kendala yang kita temui, kita percaya kita punya kekuatan di dalam firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kalau sing ada damai sejahtera Kristus, kotong semua emosi, kotong semua tabadiri. Orang bilang begini, jangan bicara banyak. Betanya ada emosi, beta pun darah ada naik nih, ada naik. Apa kaitannya emosi dengan darah naik? Tuhan bilang buah-buah roh itu ada penguasaan diri. Kalau tidak ada penguasaan diri, maka darah naik kah, darah turun kah, tetap emosi saja. Darah naik kah, darah turun, tetap kotong kamarancang saja. Kotong tabah diri. Tetapi Tuhan bilang kuasailah dirimu dalam segala perkataan dan perbuatan, supaya engkau bertindak hati-hati. Galatia 5 itu patron buah-buah roh, itu patron bagi kotong semua. Ketika kotong semua melakukan kesalahan, kotong renungkan, kira-kira beta susah sabar kah belum? Kira-kira dalam beta pun diri ini ada kasih kaseng, ada sukacita kaseng, ada damai sejahtera kaseng. Semua itu kita bisa melakukannya kalau Kristus menjadi panutan hidup kita. Kristus menjadi tujuan hidup kita. Sembilan buah roh itu mudah kita hafal, mudah kita ucapkan. Tetapi untuk melakukan itu susah-susah gampang. Tapi kalau kita mau hidup baru dalam Kristus, lakukan semuanya itu. Kasih itu pengikat. Kasih itu seperti lem yang merekatkan kita dengan Kristus. Bapak Ibu, siapa yang semarah? Kemarahan boleh tetapi tidak menguasai kita. Jangan sampai matahari sumasu, kotong lupa minta ampun par Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jangan lupa ucap syukur. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari hidup ini jahat, tapi ingat kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, maka hidup itu pergunakanlah dengan baik, pergunakanlah dengan sukacita di dalam Kristus. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Pada tahun 1729, dua orang raja dari Pulau Rote NTT mengambil keputusan untuk pergi ke Batavia untuk mencari terang dan meminta perlindungan Belanda. Di sana akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Tahun 1740 gereja didirikan di Rote. Mereka juga meminta supaya pemerintah Belanda mendirikan sekolah di Pulau Rote. Permohonan itu dikabulkan oleh pemerintah. Menarik bahwa kedua tokoh yang memiliki kehidupan yang dalam untuk mencari sang terang, mereka menemukannya. Mereka mengalami hidup yang baik dalam Yesus Kristus. Bahkan mereka menjadi berat bagi generasi-generasi berikutnya. Di sini tampak terang mereka bahwa Allah mengasihi setiap suku bangsa dan menyelamatkan umatnya. Dua orang raja ini pergi sampai di Batavia untuk mencari terang. Dalam ketidakmengertian mereka, sebenarnya terang itu ada di mana saja kita berada. Menghadirkan terang itu adalah dengan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu,
dunia modern macam begini, orang bilang dunia IT macam begini. Sudahkah kita percaya kepada sumber terang itu? Atau ketemu hidup masih gelap? Percuma semua kau miliki kalau kegelapan itu menguasai kita. Percuma kau miliki segalanya kalau kegelapan itu masih tinggal dalam hidup kita. Ibarat kita meraba-raba dalam kegelapan dan tidak melihat apapun juga. Mari singkirkan terang itu dengan menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Supaya hidup baru yang dimana dia hadir bersama dengan kita. Dia tinggal di dalam kita. Kita bisa melihat kegelapan dunia ini. Kita telah mengalami kasih karunia-Nya melalui pengorbanan dia di kayu salib. Maka baiklah kita hidup bagi dia. Jika seseorang mengakui dan percaya padahal belum memiliki pola pikir itu. Maka ia harus mulai membenahi dirinya di dalam Kristus Yesus. Mari minta dia mengubah hidup kita. Dia sudah melakukannya di kayu salib. Tinggal kita melanjutkan, kita meresponi dan kita mengubah hidup kita di dalam dia. Tinggal ada dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Percayakah kita bahwa dia bisa memberikan kepada kita apa yang kita inginkan? Amin. Kristuslah jawaban dalam hidup kita. Melangkah bersama dia, kasih diri kita dipimpin oleh dia. Maka terang Kristus itu terus menyinari kita dari hari lepas hari. Amin.